Ya, jadi untuk materi hari ini bangunan bagi sadap, dan bangunan sadap. Pertama, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai bangunan bagi. Jadi seperti yang kalian sudah lihat di peta sistem irigasi di pertemuan-pertemuan yang lalu ya, ada titik-titik di mana saluran tersebut itu bercabang atau berubah menjadi saluran lain, misalkan dari primer ke sekunder, dari sekunder ke tersier. Nah, di perubahan saluran tersebut itu ada yang namanya bangunan bagi sadap, dan bangunan sadap. Nah, di sini kalian akan bisa membedakan penggunaannya itu bagaimana antara ketiga bangunan tersebut. Jadi sebenarnya bangunan ini itu bukan ini ya, bukan kayak ditumpuk. Misalkan di situ ada bangunan bagi sadap, berarti bangunan bagi ditumpuk sama bangunan sadap, nggak kayak gitu. Maksudnya di satu titik itu ada bagian yang merupakan saluran dari bangunan bagi, ada bagian yang merupakan saluran dari bangunan sadap. Nah, biasanya untuk yang bangunan bagi itu dia berada di antara saluran primer yang bercabang ke saluran sekunder. Biasanya kayak gitu untuk bangunan bagi. Sedangkan untuk bangunan sadap itu ada di saluran sekunder yang bercabang ke saluran tersier, di mana di situ saluran tersier membawa air langsung ke petak sawah tersiernya. Nah, bangunan bagi sadap itu digunakan ketika di situ dia butuh membagi, tapi dia juga butuh mengalirkan air ke saluran yang menuju ke petak sawahnya, kayak gitu. Nah, yang pertama-tama kita akan bahas di sini mengenai bangunan bagi terlebih dahulu. Untuk bangunan bagi ini, dibuat apabila air irigasi dibagi dari saluran primer ke saluran sekunder. Jadi kalau kalian kemarin lihat di peta sistem irigasi, itu yang pertama kali digambar itu dari sebuah intake, itu ya saluran primernya. Jadi akan sepanjang apa saluran primer yang kalian rencanakan. Nah, ketika sudah direncanakan saluran primernya sekian, baru nanti dibuat bangunan-bangunan bagi di saluran primer tersebut untuk bisa dicabangkan ke saluran sekunder. Kayak gitu. Jadi biasanya bangunan bagi itu dibuat di saluran primer yang bercabang ke saluran sekunder. Bangunan bagi sendiri terdiri dari pintu-pintu yang dengan teliti mengukur dan mengatur air yang mengalir ke berbagai saluran. Jadi contohnya di sini ada suatu saluran primer. Jadi kalau di gambar terlihat saluran yang besar sekali itu bisa dikatakan dia adalah saluran primer. Nah, di situ terjadi seperti percabangan gitu ya. Jadi dari saluran ini mengalir ke saluran yang lebih kecil. Nah, itu biasanya dia terjadi perubahan tipe saluran ya. Jadi dari yang primer besar ke sekunder-sekunder yang lebih kecil. Nah, di situ ada pintunya. Nah, pintu ini ada yang berfungsi sebagai pengatur muka air, ada juga yang berfungsi sebagai pengukur debit. Jadi pintu-pintu ini biasanya terdapat di bangunan bagi. Pada cabang saluran dipasang pintu pengatur untuk saluran terbesar dan dipasang alat pengukur dan pengatur di bangunan-bangunan sadap yang lebih kecil. Jadi kalau pintu pengatur ini biasanya ada di saluran yang lebih besar, jadi mungkin di saluran sekunder untuk kasus ini. Sedangkan untuk yang di saluran tersiernya dipasang alat pengukur dan pengatur karena di situ terdapat bangunan sadap yang lebih kecil, yang mana mengalirkan airnya langsung ke sawah yang dituju. Nah, untuk membatasi sudut aliran dalam percabangan bangunan, bangunan bagi ini dibuat dengan sudut aliran antara 0 sampai
90 derajat. Jadi paling mentok itu ya bentuk membentuk sudut siku-siku ya, karena kalau di bentuk tumpul itu sudah tidak ini lagi, apa namanya, alirannya sudah dianggap tidak efisien, sehingga perlu dilakukan percabangan lain gitu. Jadi jangan sampai lebih dari 90 derajat. Untuk bangunan pengaturnya sendiri, jadi ada yang namanya bangunan pengatur, ada yang namanya bangunan pengukur kalau di bangunan bagi ini. Nah, fungsi kedua bangunan ini berbeda ya. Kalau pengatur ini lebih ke mengatur muka air saluran di tempat di mana terletak bangunan bagi dan sadap. Nah, untuk bangunan pengatur biasanya bentuknya seperti pintu air. Jadi pintu air itu merupakan salah satu bangunan pengatur. Sedangkan untuk pengukur itu yang dimaksud bangunan pengukur di sini lebih ke alat ukur debit. Jadi bentuknya seperti ambang persegi ini. Jadi di bangunan pengukur ini bisa diukur debit yang lewat itu nantinya harus sesuai dengan debit yang dibutuhkan oleh saluran tersebut. Nah, khusus di saluran dengan kehilangan tinggi energinya kecil, misalnya di sini di saluran garis tinggi, yaitu saluran yang berada di sesuai dengan titik konturnya. Jadi sesuai dengan garis konturnya. Di situ ada saluran garis tinggi. Kalau kalian masih ingat tipe-tipe saluran, kemarin sudah disebutkan juga saluran garis tinggi, lalu saluran punggung, lalu ada lagi beberapa macam yang lain gitu ya. Kalau yang saluran garis tinggi ini, dia memiliki kehilangan tinggi energi yang kecil karena berada di satu titik kontur yang sama. Jadi kehilangan energinya kecil karena dia kemiringannya juga kecil. Bangunan pengaturnya ini harus direncanakan sedemikian rupa sehingga tidak banyak rintangan sewaktu terjadi debit rencana. Selain itu, bangunan pengatur atau pintu air ini harus dapat diangkat sepenuhnya dari dalam air selama terjadi debit rencana. Lalu untuk mengurangi kehilangan tinggi energi dan mencegah penggerusan, kecepatan di sini disarankan sampai kurang lebih 1,5 meter per second. Jadi supaya tinggi kecepatannya sesuai, ini untuk mencegah penggerusan, karena nantinya kalau kecepatannya terlalu tinggi, itu bisa menyebabkan erosi. Kalau kecepatannya terlalu rendah, itu juga bisa mengakibatkan endapan ya atau sedimentasi. Jadi disarankan kecepatannya sampai dengan 1,5 meter per detik saja. Nah, ini ada video ilustrasi. Suaranya keluar nggak ya? Kalau kalian masih ingat, ini sudah pernah diputarkan juga di pertemuan awal-awal, di pertemuan pertama. Tapi yang di sini yang dibahas kan lebih fokus ke bangunan baginya. Air yang mengalir pada saluran primer akan berujung pada bangunan bagi, sebelum nantinya dibagi ke saluran sekunder, yang berfungsi untuk mengalirkan aliran antara dua saluran atau lebih. Terakhir, air akan melalui bangunan sadap, yang berfungsi memberikan air dari saluran sekunder atau primer ke petak-petak tersier. Dengan demikian, aliran air tersebut dapat didistribusikan pada lahan pertanian. Terdapat pula beberapa komponen bangunan penunjang aliran irigasi lainnya sebagai berikut. Bangunan ukur adalah bangunan yang dibuat untuk mengukur debit air pada saluran irigasi persatuan waktu. Oke, kurang
kurang lebih seperti itu ilustrasinya, bangunan bagi, bangunan sadap, bangunan ukur, dan bangunan pengatur. Ini kalau yang tadi ilustrasi, ini sungguhnya di lapangan. Primer yang besar tadi dibagi menjadi saluran sekunder, yang mana dia akan mengairi seluas lahan yang ada di sekunder ini akan terbagi lagi ke tersier yang memiliki masing-masing petak. Nah, ini bisa dijadikan acuan ketika kalian gambar ini bangunan bagi sadap karena kayu baginya juga bentuk sadap oh, sayangnya nggak Oke, yang ini nggak perlu di-share suaranya kalau gitu ya. Saya ulangi lagi. Sekarang udah kedengeran ya? Sudah, Bu, sudah. Dengar. Jadi, ya, jadi ini saluran sekundernya. Dia terbagi lagi kecil ini jadi saluran tersier ya menuju petak sawahnya. Jadi yang di samping ini saluran sekundernya, dia mengelilingi seluruh petak sawah yang diairi. Nah, nantinya dari dari saluran tersier itu akan mengalir ke saluran-saluran kuarter, itu yang membagi petaknya lebih kecil lagi. Seperti yang kalian lihat di petaknya itu terbagi lagi menjadi yang kecil-kecil, itu petak kuarter. Ini contoh bangunan bagi sadap, jadi ketika butuh dibagi, tapi butuh nyadap juga ke petak sawahnya. Jadi bagi sadap itu bukan bagi langsung digabung sama sadap, tapi dia biasanya samping-sampingan gitu, yang kanan misalkan yang bagi, yang kiri yang sadap, gitu. Tapi dia ada di satu titik. Ini contoh saluran sekunder yang lain ya. Nah, yang belok ke petak sawahnya itu saluran tersiernya. Nanti dia terbagi lagi, bercabang jadi saluran kuarter. Ini contoh saluran sekunder lainnya. Ya, jadi terlihat di sini saluran sekunder sama jalan itu bisa berdampingan gitu ya. Kemarin ada yang tanya ke saya, Bu, jalan itu bisa dijadikan batas petak ya? Iya bisa. Dan saluran sekunder juga bisa disesuaikan arahnya dengan searah jalan, itu juga bisa. Karena biasanya saluran sekunder itu juga membatasi masing-masing
petak ya. Jadi ada saluran sekunder, nanti ada tersier yang ke kanan sama tersier yang ke kiri. Jadi ilustrasinya seperti itu. Biasanya yang sejajar jalan itu saluran sekundernya, baru dia nanti bercabang ke masing-masing saluran tersier menuju ke sawahnya. Jadi ini jalan sebagai pembagi sawah. Saya juga sempat menyampaikan kemarin kalau jalannya kebanyakan ya udah jalannya kalau yang nggak dipakai sebagai batas sawah bisa dihapus karena nantinya kalau ada terlalu banyak jalan nanti kalian gambar petak sawahnya juga belum bisa sampai 50 hektar udah harus dipotong gitu kan. Sehingga tidak semua jalan harus dipakai tapi bisa yang memungkinkan dipakai ya dijadikan batas petak gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Saya harap ilustrasinya cukup menggambarkan ya. Jadi sebenarnya lebih enak kalau lihat langsung di lapangan kan. Oh, ini bangunannya. Oh, ini pembagiannya seperti ini. Tapi ya mungkin kalau kalian tinggal di rumah sekarang, rumah kalian dekat sawah gitu, kalian bisa langsung melihat gitu ya. Tapi kalau yang tinggal di perumahan yang jauh dari sawah gitu ya, kan nggak kelihatan. Jadi bisa kalian gunakan juga video sebagai referensi supaya lebih kebayang gitu di lapangannya itu seperti apa. Contohnya untuk digambarkan seperti ini. Jadi kalau tadi kita sudah lihat contoh di lapangannya seperti apa gitu ya. Jadi kalau digambarkan bangunan pengatur itu yang gimana, bangunan sadap itu yang mana. Jadi bangunan pengatur ini bisa disebut juga sebagai bangunan bagi ya. Jadi ketika ada saluran primer di sini, nah, saluran primer di sini dia masih sebagai selanjutnya dia masih sebagai saluran primer. Ketika dia disadap di sini, itu berarti saluran ini sekundernya langsung menuju ke sawah ya, karena sudah ada bangunan sadap di sini. Lain halnya ketika dia menggunakan bangunan bagi di sini gitu, misalkan di sini hanya ada bangunan bagi saja sehingga nantinya sawahnya itu masih di saluran setelahnya gitu, nggak langsung di sini. Sedangkan di sini sudah digambarkan bangunan sadap dengan alat ukur crumb decutter. Jadi alat ukur itu nanti ada 2 tipe. Cuman yang sering dipakai itu alat ukur Romjin ya. Tapi ada satu lagi namanya crumb decutter. Kalau nggak salah ini sudah pernah dijelaskan di hidrolika ya. Bangunan ukur ini alat ukur debit. Nanti di sini ada bangunan sadapnya menuju ke saluran kalau di sini dari primer menuju ke sekunder. Lalu primernya menuju ke bagian lain, jadi nanti ini masih saluran primer, nanti di sini mungkin ada disadap lagi atau enggak dia dibagi ke saluran sekunder yang lain. Di sini ada bangunan pengatur dengan 2 pintu sorong dan 2 mercu tetap pada muka air banjir. Jadi maksudnya di sini ini semacam ini ya pintu air berupa pintu sorong. Jadi dengan adanya pintu air ini dia bisa dia bisa mengatur tinggi muka air di saluran primer yang bagian sini supaya sesuai dengan tinggi muka air yang harus masuk ke bangunan sadap yang ini gitu. Jadi nantinya air yang mengalir melalui bangunan sadap ini bisa sesuai dengan air yang dibutuhkan oleh kemungkinan di sini ada sawah karena di sini sudah ada bangunan sadap, air yang dibutuhkan oleh petak tersier yang ada di sini. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi nantinya kalian juga akan menggambar seperti ini, gitu ya. Jadi di akhir tugas besar irigasi itu seperti biasanya ya. Jadi nggak cuma menghitung, tapi kalian juga akan diminta untuk menggambar denahnya,
Lalu potongannya, di sini ada potongan AA, potongan BB, seperti apa. Nah, ini contohnya potongan AA dari bangunan yang ini ya. Jadi yang terlihat hanya pintu sorongnya dan mercunya saja. Jadi di sini ada ya. Jadi di sini ada pintu yang ini, lalu airnya mengalir. Jadi ini sepertinya pintunya terbuka sehingga tinggi air di hulu sama dengan di hilir ya. Untuk potongan BB-nya, jadi kita bisa lihat potongan BB yang ini. Dengan adanya potongan BB ini, kita bisa melihat jumlah pintu sorongnya ada 2. Di sini yang digunakan 2 pintu sorong. Di sini ada 2 pintu sorong, di sini ada mercu. Lalu di sini ada saluran yang mengalir ke saluran sekunder yang ini. Jadi yang di sini saluran primer, ini saluran sekunder. Ini contohnya di lapangan, pintu sorong itu seperti apa. Contohnya seperti ini, yang sudah sedikit berkarat. Nggak sedikit ya, ini yang sudah sangat berkarat. Gitu ya. Contoh pintu sorongnya yang sedang dibuka penuh, gitu. Kalian bisa lihat air mengalir di bawah pintu sorong tersebut. Nah, mengenai bangunan pengatur dan pengontrol, beberapa perbedaannya. Di sini ada bangunan pengatur. Pertama-tama yang kita bahas di sini mengenai beberapa bangunan pengatur. Contohnya ada skot balok, pintu sorong, dan pintu radial. Kalau skot balok ini sebenarnya ini lebih tradisional ya. Jadi cuman dipakai secara statis aja, jadi nggak dinamis, nggak bisa dibuka tutup. Kalau skot balok ya bisa sih dibukanya tuh dengan cara mengambil skot baloknya, maksudnya tidak bisa dioperasikan gitu. Kalau skot balok ini cuma sebagai penahan air aja, jadi air dari hulu ketika butuh dinaikkan ketinggiannya, misalkan airnya dinaikkan gitu, bisa digunakan skot balok di bawahnya. Jadi semacam ada semacam limpasan gitu nanti, sehingga nantinya di sini akan timbul adanya terjunan seperti itu. Lain halnya dengan pintu sorong dan pintu radial yang bisa dibuka tutup ya. Kalau skot balok mau dibuka, ya diambil semua baloknya. Mau ditutup, ya disusun baloknya di situ. Seperti itu pengoperasiannya. Cuman kelebihannya skot balok ini biaya pembuatannya murah ya, karena memang cuman butuh balok aja ditumpuk gitu. Sedangkan kalau pintu sorong dan pintu radial ini dibutuhkan ini ya pembuatan selain pintunya, tapi juga butuh semacam ini ya kerangka pintunya, lalu ada di situ butuh diputar juga supaya pintunya bisa naik turun itu. Lain halnya dengan skot balok yang hanya tinggal ditaruh saja baloknya, kalau butuh dibuka ya baloknya diangkat kayak gitu. Sedangkan kalau pintu sorong dan pintu radial ini bisa diatur ya, mau buka seberapa tingginya, mau nutup seberapa tingginya, seperti itu. Dari segi biaya, skot balok yang paling murah, jadi pintu sorong agak mahal dan pintu radial lebih mahal. Sedangkan untuk kemudahan pengoperasian, skot balok ini agak kurang, ya karena simpel banget tadi, jadi tidak bisa dioperasikan sesuka hati ya. Jadi mau diambil baloknya ya tergantung ukuran baloknya. Misalkan baloknya per tinggi 10 cm gitu. Jadi kita nggak bisa mengatur dengan ketinggian yang di antara 10 cm itu, misalkan butuhnya 15 cm. Nggak bisa karena ukuran baloknya per 10 cm ini. Jadi paling nggak 10, 20, 30 kayak gitu. Sedangkan kalau pintu sorong dan pintu radial masih bisa diatur sesuai dengan keinginan, tergantung dari kekuatan kita untuk memutar ininya ya, ulirnya itu.
Lalu kemudahan pengoperasiannya, pintu radial lebih baik dibandingkan pintu sorong. Selain itu ada ketepatan pengaturan muka air. Pintu sorong ini lebih baik dibandingkan pintu radial, sedangkan Scott balok ini cukup baik. Sedangkan untuk kemampuan melewatkan sedimen, nah ini ketika kalian mengalirkan air di suatu saluran, apalagi salurannya itu merupakan saluran tanah ya, saluran asli materialnya dari tanah gitu, akan banyak sedimen-sedimen yang terbawa mengalir, jadi batuan-batuan kecil, pasir-pasir gitu ya. Lain halnya ketika salurannya bentuk beton atau pasangan batu, itu sedimennya akan lebih sedikit, meskipun memang tetap ada, cuman lebih sedikit. Nah, untuk pintu sorong dan pintu radial ini, dia bisa melewatkan sedimen dengan baik. Jadi, air yang mengalir melalui pintu sorong dan pintu radial, airnya kan di bawahnya pintu ya. Jadi, bisa kita lihat di sini pintunya terangkat, airnya mengalir lewat bawah. Sedangkan kalau Scott balok ini airnya kan ngalirnya lewat atasnya balok, jadi kayak melimpah gitu. Di sini sedimennya untuk yang pintu sorong dan pintu radial dia bisa ikut lewat gitu. Sedangkan untuk yang Scott balok sedimennya kurang bisa ikut lewat aliran tersebut karena ya itu tadi, karena sedimen ini kan cenderung dia memiliki gaya jatuh ke bawah ya. Kalian sudah pernah pelajari ketika kuliah teknik sungai, jadi ada yang namanya gaya jatuh dari sedimen tersebut, kecepatan jatuh gitu ya. Nah, karena dia cenderung jatuh ke bawah karena gravitasi, sehingga ketika mengalirkan air melalui Scott balok, yang mana airnya mengalir melalui limpasan atas gitu, sedimennya ini nggak ikut lewat, jadi kebanyakan sedimennya ya ikut nyangkut di baliknya Scott balok gitu. Jadi kemampuan melewatkan sedimen dan Scott balok ini sangat kurang, yang nantinya akan berpengaruh terhadap hulu dari saluran tersebut. Jadi sedimennya kan bakal numpuk di atas, nggak ikut turun ke bawah, sehingga nantinya akan terjadi sedimentasi yang melimpah di hulu, sedangkan yang di bawah akan tidak seimbang gitu sedimennya. Selain itu ada kemampuan melewatkan benda hanyut. Di sini yang dimaksud benda hanyut macam-macam ya. Jadi dari saluran itu, karena kita punya salurannya merupakan saluran terbuka, bukan saluran tertutup. Jadi kemungkinan benda lain yang hanyut di aliran tersebut itu sangat besar. Contohnya di sini bukan cuma hanya benda yang sengaja dihanyutkan, contohnya kayak orang buang sampah sembarangan, itu kan juga ikut hanyut. Tapi bisa juga kayak misalkan daun guguran gitu ya. Jadi daun itu kan dari pohon. Jadi daun yang dari pohon itu jatuh ke sungai atau ke saluran kita, dia bisa ikut hanyut. Sedangkan di sini kita punya beberapa bangunan pengatur, ada yang bisa melewatkan benda hanyut dengan sangat baik, ada juga yang tidak bisa melewatkan benda hanyut itu dengan baik gitu ya. Jadi contohnya di sini untuk melewatkan benda hanyut ini pintu sorong sangat kurang karena benda hanyutnya itu biasanya cenderung nyangkut di pintu sorong tersebut. Lain halnya dengan pintu radial yang lebih ini ya, karena namanya pintu radial, dia bentuknya agak melingkar gitu, jadi tidak membuat benda hanyut tersebut nyangkut gitu di pintunya. Sedangkan kalau pintu sorong bisa menjadikan benda tersebut itu tidak mampu lewat pintu itu, sehingga nantinya akan kayak mencegah, bukan mencegah ya, akan menyulitkan alirannya tersebut untuk lewat pintu sorong tersebut karena banyaknya benda hanyut yang nggak lewat gitu, jadi banyaknya benda hanyut yang nyangkut di pintu tersebut. Apakah ini dapat diatur bangunan pengatur ini? Ya sesuai dengan namanya, jadi karena namanya bangunan pengatur ya bisa diatur, meskipun tadi mengenai kemudahan pengoperasian itu memiliki level pengoperasian yang berbeda-beda.
Nah, lain halnya dengan bangunan pengatur, ada yang namanya bangunan pengontrol. Di sini bangunan pengontrol ini fungsinya lebih ke mengontrol tinggi muka air ya, tapi dia tidak mengatur, tapi mengontrol sehingga tinggi muka airnya itu tidak berlebihan atau tidak kekurangan gitu ya. Di sini ada beberapa bangunan pengontrol, diantaranya mercu tetap, kontrol celah trapesium, dan mercu type U atau bisa disebut sebagai cocor bebek. Kalau dari gambar bisa dilihat bahwa mercu tetap itu bentuknya seperti ini. Jadi kalau kalian masih ingat praktikum hidrolika yang bagian ambang lebar itu ya, ambang lebar segi 4 kalau nggak salah bentuknya seperti ini. Lalu ada juga kontrol celah trapesium. Di sini jadi letaknya ada di tengah-tengah saluran gitu. Di sini dikontrol semacam ada bangunan dengan celah berbentuk trapesium di saluran bentuk trapesium. Ini bisa mengontrol supaya aliran tersebut, jadi alirannya itu di sini semacam ada kayak pengontrol supaya alirannya itu di sini akan meningkat gitu ya muka airnya sebelum dia bisa mengalir lagi ke saluran berikutnya gitu. Jadi bangunan pengontrol ini lebih ke untuk mengatur muka air ya, tapi itu tadi memiliki level-level yang berbeda juga. Jadi kalau dari biaya pembuatan relatif sama-sama murah karena ya memang dibuat hanya dengan menggunakan beton saja sudah cukup ya. Kalau misalkan tadi kita punya pintu sorong dan pintu radial kan lebih complicated ya pembuatannya, menggunakan pembuatan butuh rangka pintu, baja ulir untuk menaik turunkan pintunya tadi. Lalu untuk kemudahan pengoperasian ini karena tidak bisa dioperasikan karena kayak bangunan pengontrol ini cuma ditaruh aja gitu, sehingga tidak ada level kemudahan pengoperasian juga. Untuk ketepatan pengaturan muka air untuk mercu tetap ini kurang bisa mengatur muka air, sedangkan untuk yang kontrol celah trapesium ini lebih bisa mengatur muka air ya, karena air lebih sulit melalui kontrol celah trapesium ini dibandingkan melalui mercu tetap ataupun mercu type U ini. Untuk kemampuan melewatkan sedimennya seperti yang tadi balok itu, slot balok, kalau mercu tetap sama mercu type U ini karena dia alirannya lewat atas ya, jadi otomatis sedimennya cenderung tidak bisa lewat, jadi otomatis sedimennya cenderung tertahan di hulu dari saluran tersebut, jadi di balik mercu tersebut. Lain halnya dengan si celah trapesium ini, jadi kontrol celah trapesium ini karena alirannya hanya muka airnya hanya naik di sebelum kontrol celah trapesiumnya saja, sedangkan dia bisa mengalir dengan bebas di tengah-tengahnya sehingga melewat bangunan ini lebih mudah untuk melewatkan sedimen, jadi lebih baik dalam kemampuannya melewatkan sedimen. Untuk melewatkan benda hanyut, mercu tetap cenderung lebih baik dibandingkan kontrol celah trapesium dan mercu type U. Apakah dapat diatur? Ini tidak dapat diatur ya, jadi bentuknya akan tetap seperti ini, lokasinya juga akan tetap seperti itu. Cuman bedanya ya itu tadi, ini bisa mengontrol tinggi muka air. Jadi sebelum memasuki saluran setelahnya, di sini tinggi airnya bisa dinaikkan dengan adanya mercu dan bangunan pengontrol ini. Contohnya di sini ada suatu saluran dengan bangunan pengatur ya. Jadi di sini ada bangunan sadap,
ada bangunan sadap, jadi ada 2 buah saluran sekunder yang nantinya pasti akan mengalir ke saluran tersier, yang mana di sini dia ada bagian yang tetap menjadi saluran sekunder, ada bagian yang mengalir menuju saluran tersier. Jadi di sini bisa kalian lihat saluran yang besar ini dari sebuah saluran primer gitu ya. Jadi di sini ada sekunder 1, di sini juga ada sekunder 2. Nah, dari saluran sekunder ini dari saluran sekunder yang bawah ini airnya mengalir, ada yang melalui bangunan sadap. Ini air mengalir melalui bangunan sadap ke saluran tersier yang tentunya akan menuju ke petak tersier, gitu ya, karena di sini sudah ada bangunan sadap. Lalu ada juga dari saluran sekunder ini menuju ke bangunan pengatur. Di sini bangunan pengatur dengan pintu sorong. Jadi ini contohnya bangunan bagi ya. Jadi dari saluran sekunder ini ke bangunan pengatur masih menjadi saluran sekunder yang nantinya mungkin dia akan mengaliri petak tersier di lokasi yang masih cukup jauh dari sini, gitu ya. Nah, di sini ada juga bangunan sadap dengan alat ukur juga di sini. Jadi dari sekunder yang ini ada yang menuju ke bangunan sadap di sini. Di sini bangunan sadapnya menuju ke saluran tersier yang ini, gitu ya. Jadi untuk saluran tersier yang ini otomatis nantinya di sini pasti akan ada petak sawah yang diairi. Lalu ada juga yang menuju ke saluran sekunder lainnya. Bisa jadi di sini juga ada petak sawah yang akan dialiri karena di sini ada bangunan sadap, gitu ya. Jadi kemungkinan dia juga mengaliri sawah, gitu. Di sini ada gorong-gorong karena di sini merupakan jalan, gitu ya. Kalau kita lihat potongannya ini lebih tinggi, ya di sini lebih tinggi. Jadi kemungkinan di sini ada mungkin ada jembatan, gitu ya. Terus salurannya ini merupakan saluran gorong-gorong yang terletak di bawah jalan tersebut. Jadi kalau kita masih ingat video yang tadi ada jalannya di sampingnya jalan tuh ada saluran, ya contohnya seperti ini ya, ini ada jalan, terus di sampingnya ada salurannya. Jadi salurannya beriringan dengan jalan tersebut, gitu, mau kemana. Di sini juga ada jalan ini di sampingnya jalan ada saluran tersier. Di sini ada jalan, sampingnya ada saluran sekunder. Di sini juga ada jalan. Lalu ketika butuh dialiri melewati jalan, sehingga dibutuhkan adanya gorong-gorong di bawah jalan tersebut. Kayak gitu contohnya. Nah, ini contoh dari bangunan pengatur. Jadi pintu aliran bawah dengan mercu tetap. Jadi mercunya itu di sisi-sisinya, pinggir-pinggirnya ini. Sehingga nantinya ketika saluran ini yang berbentuk trapesium ini ditutup pintunya karena adanya mercu juga, sehingga di sini otomatis airnya kan akan tertahan ya. Nah, ketika airnya tertahan, lalu pintu ini dibuka, gitu, alirannya melalui bawah pintu tersebut yang nantinya akan mengalir sesuai dengan debit yang direncanakan. Jadi nanti kalian juga akan merencanakan bukaan pintu ya sesuai dengan debit yang kalian butuhkan. Di sini juga sekarang kita sudah masuk ke bangunan sadap. Kalau tadi kita membahas di awal tuh bangunan dagi, lalu secara tidak langsung di gambar tadi juga sudah digambarkan bangunan sadap, gitu ya. Bangunan sadap ini letaknya bisa di sekunder, bisa di tersier. Jadi ada kalanya dia letaknya di sekunder, itu berarti dia menyadap langsung dari
primernya gitu. Jadi bangunan sadap sekunder ini akan memberi air ke saluran sekunder dan melayani lebih dari satu petak tersier. Jadi kalau dari sadap sekunder ini disadap lagi ke beberapa petak tersier kayak gitu. Dan biasanya dia kan terbagi jadi 2 ya. Jadi dari satu sekunder ke tersier kanan sama tersier kiri, biasanya kan kayak gitu. Jadi di satu sekunder itu dia mengakhiri petak tersier di sebelah kanannya dan petak tersier di sebelah kirinya. Nah, kapasitasnya ini secara umum lebih besar dari 0,25 meter kubik per detik. Jadi biasanya untuk satu petak sawah itu kemungkinan sekitar 0,1 sampai 0,2 meter kubik per detik ya debitnya. Jadi di sini otomatis dia akan lebih besar dari 0,25 meter kubik per detik karena dari satu sekunder itu bisa menuju ke banyak saluran tersier gitu ya. Contohnya di sini ada di gambar ini, kalau kalian bisa lihat yang gambar bawah ini ada beberapa pintu ya. Jadi dari satu titik yang lewat sini kalian lihat ada jalan. Si salurannya ini merupakan saluran gorong-gorong ya, karena dia melalui bawah jalan ini. Dia terbagi menjadi berapa pintu? 1, 2, 3, 4 pintu. Yang mana salah satunya pintu yang ini kita lihat dia menuju ke sebuah saluran yang cukup besar, yang lurus terus gitu. Bisa kita lihat bahwa yang ini dia merupakan saluran sekunder ya, bukan menuju ke petak tersier. Tapi yang pintu ini bisa kita lihat bahwa bangunan sadap yang ini itu menuju ke petak sawah yang ini gitu. Jadi di sini ada pintu lagi, pintu sadap lagi. Sehingga bisa dilihat bahwa yang ini menuju ke bangunan sadap tersier gitu ya. Ini sadap sekunder yang menuju ke bangunan sadap tersier. Ada lagi yang menuju ke lokasi lain, 2 saluran ini yang tidak terlihat di foto ya, saluran tujuannya yang mana. Tapi bisa kita lihat bahwa di satu titik ini airnya itu bisa disadap ke berbagai lokasi. Ada yang bisa langsung disadap ke bangunan ini saluran tersier menuju ke petak sawah yang ini. Ada juga yang menuju ke saluran sekunder yang lainnya. Tuh. Sama halnya dengan yang ada di gambar yang atas ini ya. Jadi ada yang kalau kita lihat di sini airnya mengalir dari hulu yang bagian ujung sana menuju ke hilir di sini. Di sini kalian lihat ada kayak semacam limpasan gitu ya. Jadi di sini air yang melimpas ke sini ada yang melalui limpasan, ada yang melalui pintu. Di sini ada pintu bangunan. Di sini juga ada pintu bangunan sadap. Jadi bisa diasumsikan juga kemungkinan di sini nantinya akan ada saluran lain yang menuju ke mungkin menuju ke petak sawah atau menuju ke saluran sekunder yang lainnya. Ini contoh beberapa bangunan sadap ya, yang sini dia menuju ke gorong-gorong gitu sehingga tidak terlihat tujuannya kemana. Ada 4 tipe bangunan yang dapat dipakai untuk bangunan sadap sekunder. Jadi ada beberapa alat ukur. Jadi ada alat ukur Romin sama alat ukur Kram-Degeter. Selain itu ada juga pintu aliran bawah dengan alat ukur ambang lebar. Ada juga pintu aliran bawah dengan alat ukur Flume. Nah ini kayaknya kalian sudah familiar dengan ini ya, alat ukur ambang lebar sama alat ukur Flume ini. Karena sudah pernah juga digunakan ketika kalian praktikum hidrolika. Jadi prinsipnya ya memang untuk mengukur debit yang melalui pintu tersebut gitu ya.
tipe yang akan dipilih itu bergantung pada ukuran saluran sekunder yang akan diberi air, beserta besarnya kehilangan tinggi energi yang diizinkan. Untuk kehilangan tinggi energi yang kecil, biasanya yang digunakan alat ukur Romin yang dipakai hingga debit sebesar 2 meter kubik per detik. Nah, nantinya di tugas besar kalian, kemungkinan besar yang digunakan memang alat ukur Romin ini, karena di pengukuran debit kalian nanti seharusnya tidak lebih besar dari ini ya, 2 meter kubik per detik ya, untuk saluran sekundernya. Jadi debit di masing-masing saluran sekunder itu tidak lebih dari 2 meter kubik per detik ya, berdasarkan luas petak sawah yang ditentukan ya kan. Luas total kalian kan 1.500 sampai 3.000 hektar. Selain bangunan sadap sekunder, ada juga bangunan sadap tersier. Ini sebenarnya waktunya sudah habis ya kalau untuk satu SKS, tapi kayaknya masih ada sedikit lagi untuk pertemuan hari ini. Ini saya lanjutkan sebentar mengenai bangunan sadap tersier. Jadi kalau yang tadi kita membahas bangunan sadap sekunder, yang mana dia menyadap air dan mengalirkan ke saluran saluran tersier yang akan menuju ke petak-petak tersier. Sedangkan kalau yang sadap tersier ini letaknya di saluran tersier yang langsung memberi air ke petak-petak tersiernya. Jadi setelah dia disadap di sekunder, nanti bisa juga ada yang disadap di tersier. Jadi tergantung dari letak sawahnya. Kapasitas bangunan ini berkisar antara 50 liter per detik sampai 250 liter per detik. Bangunan sadap yang paling cocok adalah alat ukur Romin. Jika muka air dulu diatur dengan bangunan pengatur, dan jika kehilangan tinggi energi merupakan masalah ya. Maksudnya di sini diusahakan tidak terjadi kehilangan tinggi energi yang besar. Bila kehilangan tinggi energi tidak begitu menjadi masalah, dan muka air mengalami fluktuasi, maka dipilih alat ukur Cram Declutter. Karena si Cram Declutter ini bisa mengakibatkan kehilangan tinggi energi yang lebih besar dibandingkan dengan alat ukur Romin. Harga antara debit Q maksimum dibagi dengan Q minimum untuk alat ukur Cram Declutter lebih kecil dibandingkan harga antara debit untuk pintu Romin. Maksudnya di sini besarnya debit itu kalau yang di Cram Declutter ini cukup fluktuatif gitu ya. Sedangkan kalau yang di alat ukur Romin itu besarnya debit itu cenderung sama gitu ya, cenderung tetap gitu besarnya debit yang lewat. Jadi contohnya di sini ada beberapa bangunan sadap gitu ya. Kalau kalian lihat di gambar, sangat dekat dengan petak sawahnya. Di sini sudah ada tanamannya. Ada yang mengarah ke sebelah kiri, gitu ya, untuk petak sawah yang lain. Ada yang mengarah ke sebelah kanan untuk petak sawah yang ini. Seperti itu pembagian bangunan sadap tersier. Dan ini contohnya ada sebuah bangunan pengatur di sini. Jadi kalau kalian lihat ada kayak limpasannya gitu. Ini bisa digunakan juga sebagai alat ukur debit. Jadi di sini ada pintu. Sebagai alat ukur Romin ini bisa mengukur besarnya debit yang lewat dari si ambang ini itu kira-kira berapa berdasarkan tinggi air yang ada. Seperti itu ya. Jadi di sini ada sebuah saluran yang bercabang. Tuh di sini kalau kalian lihat di sini ada semacam ini ya, penyempitan gitu maksudnya. Di sini jadi dijadikan sebagai bangunan pengatur juga adanya penyempitan ini, karena melalui penyempitan ini bisa nanti diukur si debitnya kira-kira berapa berdasarkan bentuk penyempitannya
luasnya dan tinggi airnya, tinggi air yang melalui si bangunan ini. Di sini ada juga contoh bangunan sadap yang melewati sebuah saluran gitu ya. Ini bangunan sadapnya. Di sini sudah diperlihatkan saluran tersiernya yang menuju ke petak sawah yang ini. Lalu ada saluran lain yang menuju ke petak sawah yang lainnya juga. Wah, masih banyak ternyata. Untuk yang bangunan sadap, pipa sadap sederhana ini akan saya lanjutkan di pertemuan selanjutnya, gitu ya. Jadi akan saya akhiri sampai di sini dulu. Barangkali ada pertanyaan sementara sampai dengan bangunan sadap tersier. Jadi ketika kalian menentukan bangunan sadap nantinya di gambar kalian, dilihat terlebih dahulu letak sawahnya di mana, gitu ya. Jadi kalau saluran tersebut memang langsung akan menuju ke sawah, berarti dia butuh di sadap. Kalau dia memang tidak langsung menuju ke sawah, jadi dia masih butuh dibagi lagi untuk nantinya akhirnya disadap untuk menuju ke sawah tersebut. Seperti itu. Jadi gampangnya ngebedainnya kayak gitu. Sedangkan untuk yang bangunan bagi sadap itu berarti ya di situ, di titik itu ada bangunan bagi dan ada bangunan sadap. Jadi nanti lokasinya di satu titik yang sama, tapi bangunannya itu enggak yang jadi satu. Ini ada namanya bangunan bagi sadap, enggak. Jadi bangunan bagi dan bangunan sadap. Seperti itu. Bu Novi mau tanya. Mungkin ada tanggapan atau pertanyaan? Mau tanya, Bu. Slide-nya belum saya upload ya yang ini. Halo, Bu Novi. Nanti saya upload untuk yang bagian pertama ini.